Bu. Baik. Bagaimana kondisi Ibu pada hari ini? Apakah ada keluhan? Iya Bu, saya sering merasa lemas dan juga nyeri dada. Baik, jadi tujuan saya di sini untuk membantu mengatur pola makan Ibu supaya kondisi jantung Ibu ini membaik dan tidak kambuh lagi. Nah, sebelumnya saya akan melakukan konseling sekitar 10-15 menit ke depan. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Saya juga mau tanya-tanya soal pengaturan makan ya Bu. Iya, tentu Ibu. Saya juga senang sekali jika Ibu ini akan banyak bertanya gitu. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut terlebih jauh, saya akan melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan Ibu terlebih dahulu. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Ya, kita ukur berat badan terlebih dahulu ya. Jangan lurus ke depan. Untuk lanjut ini badan. Jangan lurus ke depan. Ini belakang. Jadi tadi untuk BB Ibu tadi di 78 kg, lalu untuk tinggi badannya di 157 ya. Nah, baik, dari hasil pemeriksaan bahwasanya berat badan Ibu ini masih dikatakan obesitas dengan IMT-nya di 31,7 kg per meter kuadrat. Nah, jadi tekanan darah pada Ibu ini juga di angka 140 per 90 mm Hg. Ini masih dikatakan tinggi dan juga HB Ibu ini rendah atau dikatakan anemia. Begitu ya Bu, apa berbahaya ya ini Bu? Iya Ibu, bisa memperberat kerja jantung. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya terkait makanan sehari-hari Ibu ini biasanya makan apa saja? Biasanya saya makan nasi, kemudian lauk, kadang sayur. Saya juga suka makan santan dan juga jeroan. Baik, apakah ada lagi? Udah Bu, itu aja. Baik, lalu untuk minuman yang Ibu sering konsumsi untuk minuman itu apa aja? Biasanya kalau pagi saya minum kopi Bu. Kalau kopi apa tidak boleh dikonsumsi ya Bu? Sebenarnya kalau kopi itu boleh dikonsumsi, tapi tetap dibatasi karena Ibu punya sakit jantung kayak gitu. Nah, dari hasil pemeriksaan bahwasanya asupan makanan Ibu ini masih rendah atau kurang di energi atau proteinnya dan lain-lain. Begitu ya Bu. Kenapa harus cukup makan ya Bu? Padahal kan saya sakit. Oh iya, karena tubuh Ibu ini butuh energi untuk pemulihan pada jantungnya itu. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan memberitahu bahwa masalah gizi pada Ibu ini yaitu yang pertama asupan makanannya kurang, lalu pola makannya tinggi lemak jenuh seperti santan dan juga jeroan, dan berat badannya juga masih berlebih, lalu kurangnya pengetahuan tentang dia jantung. Kalau saya makan sedikit tapi tetap salah, berarti harus diubah jenis makanannya ya Bu? Iya, betul sekali Bu. Jadi kita akan sama-sama memilih pola makan yang lebih sehat ya. Apakah saya harus diet ketat ya Bu? Tidak sih Bu, kita sesuaikan supaya tetap nyaman untuk dijalankan. Nah, jadi tujuan diet saat ini jadi tujuan dietnya itu yang pertama Ibu
Jadi saya akan berikan prinsip diet yang perlu ibu perhatikan, yaitu dengan makanan rendah lemak jenuh, yaitu ibu bisa mencari bahan makanannya itu yang seperti rendah lemak jenuh, contohnya seperti alpukat, kacang almond dengan menggunakan minyak jagung, minyak kedelai, minyak zaitun, dan juga ini mayonesnya. Dan juga rendah garam, tinggi serat, juga protein yang cukup. Lalu untuk yang rendah garam ini ya ibu bisa dilihat ini. Untuk sayurannya, apakah di sini ya ada yang ingin ditanyakan? Kalau gorengan boleh nggak Bu? Sama kalau jeroan dikit saja gimana? Sama santan boleh tidak Bu? Untuk sementara makanan yang jeroan dan gorengan itu lebih baik dihindari, dan juga yang bersantan dibatasi seperti itu. Kenapa ya Bu kok harus dihindari? Karena bisa menyumbat pembuluh darah dan juga memperparah jantung. Jadi saya akan berikan makanan yang dianjurkan dan juga makanan yang tidak dianjurkan. Jadi ini makanan yang dianjurkan seperti ikan, ayam tanpa kulit, tempe dan tahu, dan juga yang tidak dianjurkan seperti gorengan, seperti itu, seperti kayak tadi makanan yang tinggi garam, yang bersantan itu yang tidak dianjurkan. Lalu selanjutnya saya akan berikan untuk porsi makanan kepada ibu. Porsi makanan karena ibu ternyata, nah ini bisa memakai porsi ini 1 piring. Ya, ibunya bisa dengan porsi 1 mangkok kecil, yaitu di 170 gram kayak gitu, dan porsinya itu yang sedang seperti itu. Apakah ada yang ibu tanyakan? Kalau saya tidak suka makan sayur gimana ya Bu solusinya? Sebenarnya bisa ibu makan dengan porsi yang sedikit-sedikit supaya makanan seperti sayur, seperti buah itu tetap ibu makan kayak gitu. Berapa kali ya Bu saya harus makannya? Dan ibu makan bisa 3 kali makanan utama dan 2 kali selingan. Dari sini apakah ibu siap untuk mencoba pola makan seperti ini di rumah? Iya Bu, saya akan coba di rumah. Baik, selanjutnya bagaimana dari sini, apakah ibu paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi soal makanan, pola makan kayak gitu? Jadi saya harus kurangi lemak, garam, sama makanan sehat ya Bu? Iya, betul sekali. Berapa lama ya Bu saya harus mengikuti diet ini? Ibu bisa lakukan terus-terusnya untuk mencegah terjadinya kambuh lagi. Nah, jadi untuk kedepannya saya akan pantau 1 minggu ke depan ya ibu, untuk memantau berat badan Anda, ibu, dan juga pola makan ibu. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Sepertinya sudah cukup paham Bu. Baik, selanjutnya kesimpulan dari sini bahwasanya ibu ini harus kurangi makanan lemak dan juga garam, hindari yang makanan bersantan dan juga jeroan, dan juga berbanyak makanan yang sayur dan buah kayak gitu. Sebelumnya saya akan memberikan menu makanan dalam sehari.
yang ibu bisa coba di rumah. Baik, ini menu makanan dalam sehari. Ibu bisa praktikkan di rumah. Dari sini apakah ada yang ibu kurang paham? Tidak Bu, saya sudah cukup mengerti. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga ibu lekas membaik. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Bu.